Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua minaz zulumati ilan nur. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Marilah sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, seperti biasa di sini Ibu akan mengawalinya dengan menyebutkan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, 1.5. Meyakini bahwa jujur, amanah, dan istiqomah adalah perintah agama. 2.5. Menghayati perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. 3.5. Memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 4.5. Menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dan hadis yang terkait. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyebutkan pengertian jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 42 dan hadis yang terkait. Tujuan yang kedua, kalian mampu menjelaskan makna jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42 dan hadis yang terkait. Tujuan yang ketiga, kalian mampu menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dan pemahaman surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 42 dan hadis yang terkait. Tujuan yang terakhir yaitu yang keempat, kalian mampu menampilkan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 42 dan hadis yang terkait. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama yaitu tentang berperilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, kadang kita enggan untuk mengikuti hati nurani. Bila kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai hati nurani, maka itulah yang disebut dengan dusta. Apabila kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan,
itulah yang dinamakan dengan bohong. Dusta atau bohong merupakan lawan kata jujur. Mengapa kita harus jujur? Jujur itu sangat penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan, dizolimi, dan dicurangi. Karena itu kita haruslah bersikap jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu sangatlah mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal karena berkata jujur itu terkadang sangat berat. Akan tetapi, agar dapat dipercaya oleh orang lain, kita haruslah memiliki sifat jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita dengan sifat kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Kejujuran berbuah kepercayaan. Dan sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita menjadi gelisah dan selalu merasa was-was. Akan tetapi kadangkala ada orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita. Meskipun demikian, jangan takut dan risau karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Janganlah kita mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 42. Nah, anak-anakku, ada hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan hikmah yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ini yaitu tentang berperilaku jujur. Untuk pertemuan yang kedua yaitu pekan depan kita akan mempelajari tentang berperilaku amanah. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu silahkan kalian hafalkan hadis tentang jujur. Demikianlah anak-anakku, marilah kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.